Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus yang sedang mengikuti piloting PPG khususnya untuk guru tertentu perdana ya tahun 2024. Di video kali ini kami akan menunjukkan informasi yang sangat penting bagi Bapak Ibu berkaitan dengan tugas yang ada pada setiap modul di PMM ya. Apakah itu dikumpulkan lalu diupload di mana Bapak Ibu? Kita akan tunjukkan dua cara untuk mengumpulkan tugas ini. Karena informasi ini penting, pastikan Ibu Bapak menyimak informasi ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada sertifikasi pendidik. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan tunjukkan dulu. Sebagaimana kita ketahui dari setiap modul yang disampaikan di laman PMM ini, ada 3 modul. Di setiap modulnya itu ada tugas ya, selain daripada jurnal yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan, kemudian ada aksi nyata, kemudian juga ada beberapa tugas dan berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru yang menjadi bahan untuk pelaporan jurnal. Nah, di setiap modul ini kita contohkan dulu untuk modul pertama, prinsip pengajaran dan asesmen umum ini. Meskipun Bapak Ibu sudah mendapati bahwa tampilan Bapak Ibu sudah terchecklist seperti ini ya, bahkan post testnya sudah dijawab, mungkin juga jurnalnya sudah dikerjakan atau belum. Nah, di sini kita akan sampaikan bahwa saat kita membuka latihan per latihan atau setiap materi bahan ajar yang ada pada PMM, khususnya di setiap modul, contohnya di modul 1 yang UBD, kemudian diferensi, kemudian untuk yang ATR, kemudian juga untuk yang culture responsive ini. Nah, kita coba yang UBD dulu. Nah, dari tampilan modul yang UBD ini, Bapak Ibu, di sini ada beberapa tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Contohnya yang ada tugas yang pertama yaitu merancang pembelajaran berbasis UBD. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu harus download ya. Klik di sini. Nah, ini Bapak Ibu download. Nah, ini Bapak Ibu harus kerjakan ya. Sebagai guru, Bapak Ibu tentu melakukan pembelajaran di kelas, tidak secara spontan. Aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan selama ini tentu melalui proses perencanaan. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajarannya? Refleksikan rutinitas Bapak Ibu itu dalam perencanaan pembelajaran yang menggunakan rubrik checklist ini. Nah, ini Bapak Ibu harus isi. Nah, misalnya, yang pertama, dalam merencanakan pembelajaran, saya memilih capaian pembelajaran terlebih dahulu. Apakah ini selalu Bapak Ibu lakukan, atau jarang, atau tidak pernah? Nah, ini harus di checklist setelah Bapak Ibu download dan di print. Nah, ini semua harus Bapak Ibu jawab. Nah, di mana mengumpulkannya ini? Ini kan harus juga diisi refleksinya. Ya, jadi Bapak Ibu tidak hanya membaca begitu saja, karena ini kalaupun Bapak Ibu membaca begitu saja, memang ini akan otomatis menjadi hijau. Tapi ini pada prinsipnya harus dikumpulkan. Kemudian mana lagi? Sebelum kita jelaskan bagaimana cara mengumpulkannya. Yang kedua di sini kita lihat ada nggak di tugasnya. Nah, di sini hanya berupa materi ya. Telaah rancangan pembelajaran dengan menggunakan prinsip UBD. Nah, ini kalau kita baca ini hanya berupa teori tentang UBD dan tahapan ya dalam melakukan pembelajaran dengan UBD. Berarti tidak ada tugas. Kemudian yang ada tugas lagi mana? Kita lihat lagi. Kalau ini tidak ada, karena ini hanya video pembelajaran sampai ke bawah. Nah, aksi nyata merancang kegiatan pembelajaran. Ini ada tugas nggak? Nah, ini tidak ada ya. Ini hanya contoh media pembelajaran yang berupa aksi nyata ya, dalam bentuk menjelaskan tentang media pembelajaran. Kemudian kita lihat di posisi menelaah dengan prinsip UBD. Nah, ini ada tugas Bapak Ibu ya. Nah, menelaah ini ada tugasnya. Kita buka tautannya, nanti Bapak Ibu print. Bapak Ibu guru, pada tahap sebelum Bapak Ibu guru telah mengeksplorasi prinsip UBD dalam merancang pembelajaran, pada tahap ini siapkan salah satu perencanaan pembelajaran, baik itu RPP ataupun modul ajar yang Bapak Ibu guru miliki. Nah, itu harus siapkan RPP atau modul ajar. Ajaklah teman sejawat, kepala sekolah atau pengawas untuk menelaah rancangan pembelajarannya dengan mengisi rubrik checklist. Rubrik ini memandu Bapak Ibu dalam merefleksikan perencanaan pembelajaran dengan pendekatan UBD. Dengan demikian, Bapak Ibu guru dapat mengetahui sejauh mana perencanaan pembelajaran tersebut relevan dengan prinsip UBD. Nah, ini
Ya, Bapak Ibu harus lakukan. Sudah dilakukan belum? Ini Bapak Ibu lakukan di sekolah dengan teman sejawat, baik itu kepala sekolah maupun guru. Nah, ini harus diisi sampai dengan refleksi di bawah. Ya. Nah, setiap ini Bapak Ibu pasti cek, nanti pasti akan ada tugas. Kalau tidak ada tugas ya tidak apa-apa. Sampai nanti ada aksi nyatanya ya. Aksi nyata ini pada prinsipnya harus dibuat. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara mengumpulkan ketika Bapak Ibu sudah mengerjakannya? Ada dua. Yang pertama, keseluruhan dari hasil kerja ini Bapak Ibu satukan di dalam jurnal ya. Bapak Ibu satukan di dalam jurnal. Khususnya untuk jurnal yang pertama ini, nanti kan Bapak Ibu diminta pertama adalah memilih aksi nyatanya yang terbaik dari ini, dari 4 modul ini. Ini kan setiap ini ada aksi nyata. Mana aksi nyata yang terbaik menurut Bapak Ibu, itu nanti dijadikan bahan juga untuk di dalam jurnal ya. Kemudian Bapak Ibu ini ya, disertakan aksi nyatanya di dalam modul dalam jurnalnya. Kemudian menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih berdasarkan prinsip UBDK atau berdiferensiasi atau CRT. Kemudian ada refleksi, ada umpan balik dari rekan sejawat. Nah, di dalam tampilan jurnal ini selain aksi nyata dan juga menyertakan rancangan pembelajaran, Bapak Ibu masukkan tugas-tugas berupa hasil tugas setiap modul tadi ya di dalam jurnal. Jadi Bapak Ibu pilih mana bagian aksi nyatanya, mana bagian tugasnya, mana bagian rancangan pembelajaran yang dipilih dari salah satu prinsip pembelajaran. Itu disatukan dalam satu file. Itu adalah cara pertama. Nah, sedangkan cara kedua, mengumpulkan tugas-tugas itu adalah Bapak Ibu harus bertanya dengan LPTK masing-masing. Bapak Ibu kan ada grup WA ya, ada grup WA. Kemudian Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan di manakah tugas-tugas ini harus diserahkan atau dikumpulkan. Karena pasti ini akan diambil nilai Bapak Ibu ya. Akan dinilai dan ini tentu menjadi bobot penambahan saat Bapak Ibu nanti selesai mengerjakan seluruh materi sampai Bapak Ibu mengerjakan jurnal yang juga nanti akan dinilai sampai Bapak Ibu mengerjakan UKP PPG-nya ya. Meskipun ini terpisah tapi tugas-tugas ini seharusnya Bapak Ibu kerjakan. Ya, jadi informasi ini sangat penting bagi Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tugas yang ada di modul 1 dikerjakan, juga di modul kedua ini, ketiga, keempat, itu Bapak Ibu tanyakan. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu gabungkan, masukkan, satukan dalam jurnal, berikan penjelasan di dalam jurnal itu apa saja yang Bapak Ibu muatkan, baik berupa tugas maupun aksi nyata, sebagaimana yang diminta. Tapi aksi nyata hanya salah satu ya dari media pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kemudian ditambah refleksi dan foto-foto dokumen. Nah, begitu juga dengan pembelajaran sosial emosional. Nanti kan ada jurnal. Jika di dalam ini ada tugas, Bapak Ibu bisa satukan di dalam jurnal atau Bapak Ibu kembali bertanya dengan LPTK melalui grup WhatsApp ataupun grup Telegram Bapak Ibu di mana mengumpulkan tugas-tugas itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu keteteran ya. Saat Bapak Ibu sudah merasa mengerjakan karena sudah tercontreng biru semua, hijau semua, Bapak Ibu merasa sudah selesai. Ternyata saat diminta Bapak Ibu tidak mendapati tugas ini Bapak Ibu kerjakan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.